Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Fardi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal di halaman 23 di pertemuan sekian. Untuk soal kali ini kita akan membahas tentang masih dengan metode selisih maju mundur dan tengah dengan soal yang berbeda. Pada halaman ini yaitu dengan kita hanya mengganti dengan rumusnya dengan di sini karena perbedaan cuman ada nilai tambahan nilai fs, a dan nilai v. Lalu nilai yang selanjutnya fungsi fx dan fx eksak, nilai a, b dan h itu kita rubah. Untuk pertama nilai fungsi fx-nya. Fx di sini yaitu sin sama dengan sin dalam kurung 2 dikali v. V di sini kita punya 31,4 dikali fs yaitu 120 dikali x kita yang kita punya di sini. Lalu untuk dikali buka kurung 1 ditambah a kita punya 0,5 dikali sin buka kurung 2 dikali v lagi ditambah f sini dan kali x lagi. Dan untuk nilai fx eksaknya sedikit panjang yaitu 31,4 atau v dikali sin udah buka kurung 753,6 dikali 6 lalu ditambah 753,6 lagi ditambah 376,8 dikali sin buka kurung 62,8 dikali x buka kurung tutup kurung dan dikali cos 753,6 dikali x. Lalu merumus yang kita lalu nilai iterasinya yaitu dari nilai jaraknya yaitu dari nilai 1 sampai 0,1 dengan ini nilai h-nya kita punya yaitu 0,001. Oke, dan di sini kita punya nilai f-nya yaitu 10, fs-nya 120, nilai a-nya 0,5 dan nilai f-nya 21. Baiklah, untuk itu di sini untuk rumus-rumus di kolom iterasi x lalu x tambah h f kali a dan lainnya tidak kita rubah, sama seperti rumus yang kemarin pembahasan sebelumnya. Dengan tabel sebelumnya yang kita rubah di sini yaitu hanya nilai fx dan fx eksak karena rumusnya yang berbeda. Untuk yang lainnya kita menyesuaikan kolom berapa, tetap rumusnya tetap sama. Untuk pertama x seperti biasa yaitu kolom x yaitu B5 yaitu nilai awal yaitu 0 sama dengan 0. Lalu nilai literasi ya udah bermulai dari 1 sampai seterusnya. Nilai fx kita masuk sini sin sama dengan sin 2 dikali H5 di sini maksud adalah V kita F4-in supaya tidak ikut turun ke bawah, lalu dikali FS 120 yang kita punya, lalu kita kali lagi tetap di F4-in supaya dia tidak turun, lalu B10 yaitu nilai X-nya. Ini X tidak kita F4-in karena kita akan mengikuti nilai X di baris itu di iterasi tersebut. Lalu dikali 1 dikali buka kurung 1 ditambah E7 yaitu E7 atau nilai A dikali sin 2 dikali F lagi 3,1 yaitu H5 dikali E5 yaitu V lagi lalu kali E5 yaitu lalu dikali H dikali F. Untuk X posisi X di sini karena mengikuti iterasi maka tidak kita F4, tapi yang lainnya nilai F, S, Fs, A dan V itu kita taruh sini supaya lebih jelas dan kita F4-in supaya dia tidak turun ke bawah mengikuti ininya. Lalu untuk eksak ngikutin di sini 3,1 karena 3,1,4 yaitu V nilai V kita udah taruh sini maka kita masukkan aja nilai V dikali sin 753,6 saya tidak tahu nilai apa udah termasuk dalam rumus maka saya ikutin dikali x yang kita punya yaitu di baris B10 dikali cos yaitu cos 62,8 saya juga tidak tahu ini rumus apa 0,8 saya mengikuti rumus di buku soal di buku. Lalu dikali x yang kita punya lebih 10 sama, lalu 753,6 ditambah 376,8 dikali sin buka kurung 62,8 dikali x yaitu 10 lalu x dikali cos 753,6 dikali x. Kita masukkan di sini, kita sesuaikan
Lalu untuk nilai X tambah H sama seperti biasa, F kali H. Nah, X B10 lalu ditambah B7, itu nilai H. Lalu nilai F X H sama eksponen min E10, yaitu min E10 Fx Hx tambah H dikali sin 2 dikali E10 dikali X lagi, lalu ditambah 1. Lalu untuk rumus ini sama seperti sebelumnya, sama dengan F10 yaitu Fx nilai Fx tambah H dikurang C10 kurang Fx dibagi B7 yaitu nilai ininya, selisih. Untuk error yaitu kita gampangnya tinggal ABS dalam kurung D10 sampai G10. D10 dikurang D10 yaitu D10 nilai eksak dikurang G10 dikurang nilai maju. Lalu kita blok untuk nilai X sampai nilai di kolom di etalase B10 sampai H10 kita blok, lalu kita drag sampai ke bawah sampai iterasinya mencapai nilai 0,1 dan kita mendapati ini di 0,1 di iterasi ke 101. Maka untuk rumus yang lainnya juga pasti sama, 0,1 hanya berbeda rumus. Untuk prosesnya sama 101. Kita drag di sini lalu kita masukkan nilai rata-rata error dengan menggunakan average H10 dari error pertama sampai error terakhir. Kita ini average H10 sampai H110 yaitu di sini. Lalu untuk yang minimum error yaitu H10 min sama dengan min H10 sampai H110. Lalu karena ini minimum error di 11,0,11,5358, maka kita cari ini dan kita mendapati dia di iterasi 53. Dan kita mendapati minimum error di sini. Lalu untuk selisih mundur dengan sama pembahasan seperti tadi, hanya kita menggantikan rumus. Untuk yang lainnya tetap sama. Kita hanya mengganti rumus C dan D yaitu Fx dan Fx karena dia menggunakan rumus yang baru. Lalu untuk yang rumus yang selanjutnya yang lainnya hanya mengikuti tabel sebelumnya yang pernah kita bahas di video sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya. Untuk ini kita drag seperti tadi, drag sampai proses itu mencapai nilai 0,1 kan tetapi sama di kolom 101. Untuk rata-rata error sama dengan menggunakan average dan minimum error Kemin. Minimum error di sini 6,47007338 kita cari dan kita mendapati di kolom di etalase baris ke 91 atau di iterasi 82. Lalu untuk selisih tengah sama seperti sebelumnya, kita hanya gampangnya kita mengcopy sebelumnya lalu kita masukkan rumus soal-soal yang akan kita gunakan dan kita mengganti di kolom Fx dan Fx eksak. Lalu kita blok kembali dan kita drag sampai seperti sebelumnya yang kita lakukan yaitu di kolom sampai iterasinya mencapai 0,1 yaitu diproses di iterasi 101 dengan semuanya. Dan di sini di minimum selisih tengah kita mendapati minimum error yaitu dinilai 14,84009 yaitu kita dapati di iterasi 99. Nah, maka untuk perbandingannya semuanya di selisih maju kita mendapatkan minimum error di 11,0115358 yaitu kita temukan di iterasi ke 53. Lalu untuk selisih mundur di 6,47007338 di iterasi 82. Dan untuk selisih tengah kita dapatin minimum error di nilai 14,840891131 di iterasi ke 99. Nah, lalu kesimpulan yang kita dapat yaitu minimum error kita mendapati minimum error kita temukan di selisih mundur, di proses selisih mundur di iterasi ke 82. Baiklah, untuk pembahasan soal untuk kali ini mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.